Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sedang banyak konflik yang terjadi di Israel Palestina dan banyak tokoh-tokoh negara yang memberikan pendapatnya mengenai kasus tersebut, konflik tersebut, baik pro maupun kontra. Nah, di siang hari ini kita akan membahas, sebenarnya bukan kita sih ya, lebih condong ke Bapak. Di sini ada Bapak Gum Gumran. Yes. Selaku Bapak Widya Iswara. Ya, sebagai bagian dari anak bangsa aja. Anak bangsa yang sudah tidak anak-anak ya. Nah, kan sekarang gini apa ya? Akhir-akhir itu lagi ramainya konflik antara Israel dan Palestina. Ini tuh adalah suatu konflik yang sangat banyak kecaman di dunia. Baik di seluruh dunia banyak yang aksi mau membela Israel dan Palestina di banyak negara yang emang selebihnya sangat banyak negara yang membela Palestina. Tapi dan juga ada tetap yang seperti Jerman kan mereka lebih condong membela ke Israel. Nah, seperti itu Pak kan. Nah, kita tidak usah jauh-jauh keluar negeri dulu. Nah, di negeri kita sendiri ini di Indonesia banyak yang pro kontra atas konflik tersebut. Gimana pendapat Bapak Gugum mengenai konflik tersebut? Masalah berbeda pendapat sebenarnya hal yang biasa di negeri kita. Ya. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kebebasan berpendapat. Cuman saya ingin meluruskan, banyak sekali tokoh-tokoh, baik itu tokoh nasional, bahkan sampai ke anak-anak pun anak sekolah juga berbicara tentang konflik antara Palestina dan Israel ini. Saya ingin mendudukan ini dikaitkan dengan konstitusi negara kita. Ya. Konstitusi negara kita ini keren banget, ya. Karena tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan juga bangsa lain. Ya betul Pak. Nah, saya akan berangkat dari alinea pertama. Alinea pertama itu menyatakan bahwa negara kesatuan menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Iya betul. Ini konteksnya adalah konstitusi. Selain dalam konstitusi bahwa Bung Karno tahun 62 pernah menyatakan bahwa selama kemerdekaan belum diserahkan kepada bangsa Palestina, maka perjuangan Indonesia untuk menentang penjajahan harus terus dilakukan. Ini menunjukkan Indonesia keberpihakannya sejak zaman Bung Karno, berpihak terhadap kemerdekaan dari Palestina. Yang ketiga yang saya bilang lebih keren tadi, bahwa kita nggak bisa diam saja menghadapi konflik antara Palestina dan Israel. Karena ada dalam alinea keempat ada sebuah pernyataan di sini adalah tujuan dari berbangsa tadi, yaitu ikut melaksanakan perdamaian dunia yang abadi, gitu ya. Ya betul. Ini tanggung jawab bangsa kita. Artinya kita tidak bisa diam-diam menghadapi kondisi bangsa lain yang masih ada dalam keadaan terjajah. Selain kalau kita dihubungkan dengan pernyataan Bung Karno, ya, bahwa kita ini secara politik, posisi kita ada dalam rangka mendukung Palestina. Jadi mestinya pemerintah negara Indonesia sudah bisa melihat di mana posisinya dalam konflik ini. Ya. Dalam konteks tadi dikatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya kira ini sebuah pernyataan atau sebuah konstitusi yang hebat, keren ya. Selain memikirkan untuk diri sendiri, tetapi juga Indonesia ikut berperan aktif dalam bagaimana menciptakan perdamaian di dunia. Jadi nggak bisa bilang, oh ini urusan bangsa Palestina, oh ini urusan bangsa Israel. Karena sesungguhnya konstitusi kita menghendaki itu untuk secara resmi, secara pemerintahan memang bukan hanya sekarang ini landasan bernegara. Iya betul. Negara kita pernyataannya resmi ke sana. Gitu. Jadi tolong teman-teman yang menyatakan ini urusan bangsa orang lain, tolong pikiran bangsa ini, nggak bisa demikian. Konstitusi kita menyatakan bahwa kita harus ikut aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia. Ini amanah dari konstitusi yang dijalankan oleh negara. Dan juga pernyataan dari Bapak Proklamator kita juga ya, Bung Karno sudah menyatakan sikapnya di mana kita. Iya betul. Nah, kan yang jadi sorotan sekarang itu ada insertnya di sini tentang pernyataan Bapak Hendro Priyono mengenai konflik Israel Palestina yang berbicara bahwa ngapain kita ngurusin, itu urusan mereka, bahwa kita di dalam negeri pun masih banyak urusan menurut Bapak Hendro Priyono. Mantan Ketua BIN itu ya Pak ya? Betul, ada sebuah pernyataan dari Pak Hendro. Saya nggak begitu kenal dengan Pak Hendro ini. Jadi saya juga tidak tahu maksudnya apa, agenda dari itu apa yang disampaikannya. Mungkin dia juga punya pemikiran lain. Ya, apakah ini dalam konteks skala prioritas bahwa memikirkan bangsa dulu,
ya, memikirkan negara kita sendiri dulu yang lagi banyak persoalan. Saya sangat tidak yakin Pak Hendro Priyono tidak memahami tentang konstitusi. Iya betul. Mestinya dia tahu, karena di alinea keempat tadi menyatakan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya kita nggak bisa ngomong itu urusan orang lain, nggak bisa. Iya betul. Urusan negara lain nggak bisa. Ini amanah konstitusi. Nah, maka mungkin perlu didalami lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan bukan urusan kita menurut Pak Hendro Priyono itu. Mungkin dia juga tadi, ini konteksnya skala prioritaskah atau tidak. Kita nggak perlu bersuudon ya, tetapi tadi perlu ada pendalaman lebih lanjut ya dari Pak Hendro Priyono. Yang kedua, ingat posisi Indonesia sejak zaman Bung Karno 62 menyatakan bahwa kita ada di pihak Palestina. Karena sebelum Palestina diberikan kemerdekaan, maka Indonesia harus tetap berjuang bagaimana menghapus penjajahan di muka bumi. Betul sekali. Nah, terus sekarang ada lagi nih, Pak, kan banyak sekali anak-anak tangguh lah, anak-anak muda yang mungkin karena tidak mengerti masalah yang mendalam, karena ingin ikutan tren-tren saja, mereka membuat video-video di aplikasi TikTok seperti TikTok dan yang lainnya, malah menghina Palestina yang konteksnya mereka pun sendiri mungkin tidak tahu ya, Pak. Itu tuh bagaimana nih menurut pandangan Bapak? Mungkin mereka belum memahami secara umum, mereka hanya ikut tren saja, atau dia hanya sebuah pernyataan sikap yang ingin berbeda. Dan anak-anak muda biasanya ya anak-anak milenial ini pinginnya viral, beda dengan yang lain, tidak perlu terlalu disalahkan kalau menurut saya. Tetapi orang-orang kayak begini dia harus dibina. Ya betul. Ya, bukan terus dihukum, langsung di stigma bahwa dia salah ya. Dan yang tapi yang harus kelihatan tentu ada apa sih motifnya? Nah. Apa motifnya memang dia sebel, kesel sama Palestina, ataukah ya tadi hanya ikut-ikutan, pingin tren, pingin viral? Saya kira ini masih bisa diluruskan oleh kalangan pendidik ya. Apalagi kalau siswa SMA jangan terus main dikeluarkan. Ya kan yang terjadi sekarang janganlah kayak gitu. Tetapi dipanggil, dibina. Nah, diberi pemahaman kembali bahwa negara Indonesia ini konstitusinya kayak bagaimana. Nah, itu harus diberikan, bukan langsung dihukum. Kalau dihukum tuh kasihan dong masa depan dia. Karena hukum itu bukan sekarang tuh bukan satunya jalan untuk, karena itu kan masih anak muda penerus generasi bangsa ya Pak. Jadi harusnya diberi arahan, diberdidik agar mungkin dia tuh suatu saat, mungkin dia saat ini viral karena hal yang salah, mungkin dia suatu saat bisa membuat bangsa ini semakin maju ya Pak ya. Ada istilah dalam ilmu hukum tuh ultima remedium ya, dalam hukum pidana. Bukan semua harus dihukum penyelesaiannya dalam pidana. Mungkin tadi, dan fungsi hukum itu sebenarnya untuk tadi orang tidak melakukan lagi, orang menjadi lebih baik ya. Apakah nanti kalau dia diadakan pendekatan secara hukum dia akan menjadi lebih baik? Belum tentu. Ya, apalagi kalau hukumannya diberhentikan dari sekolah, mau kemana masa depan dia? Maka perlu ada pendekatan lain yang lebih manusiawi, yang lebih pendekatan pola pembinaan, sehingga anak tadi sadar dan bagaimana lebih mencintai bangsanya lagi ke depan. Betul. Yang kedua, dia harus juga mencintai sesama manusia, sesama bangsa. Ya, betul. Tidak menghujat padahal dia nggak paham tentang kondisi yang sesungguhnya. Ya mungkin karena hanya namanya juga anak muda yang belum tahu masalah benar dan salah sehingga hanya ikutkan tren saja, dan emang betul menurut saya juga tidak cocok untuk langsung dikeluarkan dan malah kan dimasukkan ke penjara anak ya Pak, kan kurang ya, sangat tidak disayangkan mendidik. Ya, sangat tidak mendidik, dan itu hukuman yang mematikan masa depan mereka. Betul. Jangan sampai nanti penjaranya menjadi perguruan tinggi ilmu kejahatan, pulang dari penjara semakin jago menjahat. Semakin jago. Yang tadinya masuk penjara tatonya cacing, keluar dari penjara tatonya naga. Jangan sampai begitu nanti. Betul. Nah, terus ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa kalian yang membela itu karena ini adalah masalah agama kalian. Nah, itu kan menurut pandangan saya kan ini bukan masalah tentang agama ya, Pak. Ini bukan masalah agama ya. Agama manapun sama, itu tidak menghendaki adanya penjajahan di muka bumi. Ini bukan karena Palestina negara Arab yang konteksnya adalah Islam mungkin. Ini tanggung jawab bersama semua elemen bangsa kok. Karena apa? Dalam rangka menjalankan amanah dari konstitusi. Dan konstitusi bukan hanya untuk berlaku untuk salah satu agama. Konstitusi berlaku bagi seluruh elemen bangsa, seluruh warga negara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan berbagai aneka macam suku, bangsa, agama yang ada di dalamnya. Ini tanggung jawab semuanya.
Ya, tidak hanya pemerintah semata, tapi juga bagian seluruh elemen bangsa. Nah, jadi alangkah baiknya kita harus lebih bijak untuk menghadapi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Yes. Ya. Jadi saya nasihatkan Anda anak muda yang masa depan bangsa ini harus belajar bijak memahami kondisi bangsa ini. Kita jangan langsung terbangun stigma, oh ini Israel kayak gini, oh Palestina kayak gini. Yuk, kita punya landasan untuk bernegara. Kembalikan pada konstitusi kita dan bagaimana seharusnya bangsa kita bersikap berbasiskan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi, terutama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua juga berbasiskan nilai-nilai keagamaan, agama apapun, mau Islam, Kristen. Saya yakin semua agama tidak menghendaki adanya penjaliman terhadap salah satu bangsa lain. Mereka harus hidup damai di muka bumi ini. Agama manapun pasti menghendaki demikian. Betul. Jadi ini bukan urusan agama Islam, Nasrani, Katolik, dan ini adalah bagaimana kita bagian dari anak bangsa menjaga amanah yang ada dalam konstitusi. Saya kira itu mungkin ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya, betul. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh bangsa kita, seluruh umat manusia di muka bumi, bahwa penting untuk kita saling menjaga perdamaian, membangun umat manusia di muka bumi ini yang sejahtera. Itu mungkin kata penutup dari saya. Nah, jadi gitu aja pemirsa penjelasan dari Bapak Gugu mengenai apa yang terjadi antara Israel dan Palestina dan beberapa pandangannya. Nah, mungkin semua itu baik buruknya bisa kalian terima, ambil aja baiknya karena yang buruknya milik kita dan yang baiknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ya ngobrol bincang kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.